Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai apresiasi pertunjukan drama modern Teater Garasi yang beranggotakan sebagai berikut. Sejarah Teater Garasi. Teater Garasi adalah sebuah kolektif seniman lintas disiplin yang menjelajahi dan menciptakan berbagai kemungkinan seni pertunjukan sebagai bagian dari upaya memahami dan mementaskan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Sejak tahun 1993, Teater Garasi berdiri di atas kepercayaan dan praktik yang melihat seni pertunjukan sebagai suatu cara untuk mengolah dan memproduksi pengetahuan serta untuk melibatkan diri secara dialektis dengan lingkungan sosial politik. Visi dan praktik itu telah membawa seniman dan karya Teater Garasi ke pergaulan dan fora seni pertunjukan internasional. Teater Garasi merupakan salah satu kelompok teater di Indonesia yang namanya cukup dikenal. Kelompok ini berdiri pada tanggal 4 Desember 1993 di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Nama Teater Garasi awalnya disebut dengan kelompok belajar. Hal itu dikarenakan mewadahi kegiatan ekstrakurikuler seni teater di Visipol UGM sebagai kelanjutan menyalurkan bakat berteater. Anggota kelompok belajar ini masih memiliki banyak kepentingan pada benar-benar studi teater. Ada yang menyukai sastra, film, dan mencari teman. Pada tahun 1994, teater ini dinamakan Teater Parkir karena latihannya di tempat parkir kendaraan mahasiswa Visipol UGM. Pada tahun 1995, Teater Parkir berganti nama Teater Garasi yang kegiatannya sebagai kelompok seni teater kontemporer, yang selanjutnya melakukan rekrutmen anggota baru hingga anggotanya pun terdiri dari mahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Kehutanan. Selanjutnya, pada 1995, Teater Garasi mulai melaksanakan proses kreatif dengan menyajikan lakon Wah, karya Putu Wijaya dan menyaksikan lakon-lakon lain sampai teater tersebut berkembang pesat. Gambar tersebut merupakan pendiri dan direktur Teater Garasi, yaitu Yudi Ahmad Tajudin, kolektif seniman lintas disiplin di Yogyakarta, yang karya-karya penyutradaraannya telah dipentaskan di panggung-panggung internasional di Jakarta, Singapura, Berlin, Tokyo, Shizuoka, dan Osaka. Tema naskah atau lakon yang dimainkan pada Teater Garasi memilih tema yang lebih sederhana, misalnya hubungan pria dan wanita. Saat itu mereka lebih banyak mementaskan naskah dengan pertunjukan teater pada umumnya dan menggabungkannya dengan sensibilitas dan media kontemporer. Berikut kami paparkan lakon atau naskah yang sejauh ini dimainkan oleh Teater Garasi. Salah satu lakon yang sudah dipentaskan dari Teater Garasi ini yaitu Menara Ingatan, Jakarta 2017. Proyek Menara Ingatan adalah sebuah karya komposisi dan pertunjukan musik kontemporer terbaru Yenu Aryendra yang diproduksi Teater Garasi. Karya ini adalah pengolahan lanjutan dari pertunjukan yang dipentaskan pertama kali pada bulan April tahun 2016 lalu. Karya ini berangkat dari sejarah dan ingatan atas Indonesia yang dilihat dari sudut pandang sejarah lokal Gandrung Banyuwangi, suatu bentuk pertunjukan lokal di timur Pulau Jawa, yang berlangsung sejak tahun 2008 dan melibatkan berbagai seniman lintas disiplin dari kasanah musik gandrung, musik digital, teater, hingga seni rupa kontemporer. Berikut kami paparkan sinopsis dari Menara Ingatan. Sejak lama, Mataram yang ingin menguasai Blambangan dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk mewujudkannya, mulai dari peperangan hingga penciptaan berbagai mitos guna menyudutkan Blambangan. Karakter Minak Jingga adalah salah satu karakter rekaan yang dimunculkan untuk menggambarkan pimpinan Blambangan yang jahat.
Kumar Askai, Kumar Serakah, dan memiliki kepala anjing hingga pada akhirnya dengan menumpang pada pendirian VOC, Mataram berhasil menguasai Blambangan. Setelah memenangkan Puputan atau Perang Bayu, menjatuhkan perlawanan rakyat, Blambangan yang dipimpin oleh Pangeran Jagapati. Meski masih terus menjadi kontroversi, peristiwa bersejarah ini dijadikan sebagai hari lahir Kabupaten Banyuwangi, titik sekalipun kiblat dari Puputan Bayu. Masyarakat Blambangan terpencar dan mengungsi ke hutan-hutan dan terus terpencar hingga masa sekarang. Berikut yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.